Janganlah compare Malaysia dengan Indonesia. Kalau based on population manusia pun, Indonesia lagi banyak. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang pengumuman yang mengejutkan yang diungkap oleh pelatih baru yaitu Peter Klamovski bahwa belum bisa memberikan kepastian soal pemain keturunan baru untuk Harimau Malaya menjelang putaran Piala Asia 2027 melawan Nepal. Pelatih tersebut menaruh harapan besar kepada kemampuan pemain dalam pusat pelatihan sekarang ini. Dia menambahkan jikapun akan melawan tim dengan ranking lebih rendah bukan berarti bisa menganggap remeh kemampuan lawan. Sampai hari ini tidak ada perkembangan mengenai naturalisasi pemain untuk Malaysia, ujar Peter Klamovski. Dia mengungkapkan bahwa dirinya sedang tidak dalam posisi untuk memutuskan pemain keturunan. Dia tidak terlibat dalam proses ini. Harapannya dia bisa mengumumkan kabar baik ini dalam waktu dekat. Mereka orang Malaysia di luar negeri jika mereka bisa mengikuti sesi seleksi dan dalam kondisi terbaik maka akan memberikan persaingan untuk merebut line up tim nasional Malaysia. Hal ini pun menjadi membuat netizen Malaysia kecewa dan Indonesia pun lagi-lagi dikaitkan oleh netizen mereka. Gimana sih? Hari itu umumkan sendiri. Hari ini bilang tidak bisa beri kepastian. Sungguh sarkis. Gampang dapat kerakyatan untuk Indonesia. Istimewa cepat persetujuannya. Sangat heboh. Seperti yang datang itu bintang yang kemampuan gila. Cukup lihat Harimau Malaya seperti punya peningkatan. Kita jangan seperti negara Konoha haha. Jangan jadikan kita ini sama seperti tingkatan Konoha. Santai, dukung dan harapkan yang terbaik. Itulah pendukung setia Harimau Malaya. Paham buat persediaan kelayakan Piala Asia seperti kejuaraan MSSD. Jangan terlalu mengikut rencana orang lain. Lebih baik fokus ke perkembangan lokal dan acuan sendiri. Daripada mengharapkan yang cepat. Yang cepat belum tentu berhasil atau berjaya. Biarkan tujuan itu jelas. Sedikit-sedikit dan penuh kesabaran. Hari itu katanya minggu depan. Aku rasa hal ini beneran. Tapi ada yang disuruh tutup mulut, tidak ada siapapun yang boleh lebih dari dia. Hari itu katanya Senin ini diumumkan. Dia kata tidak mau gembar-gembor. Benarkan gembar-gembor jadinya seperti ini? Lebih baik diam saja. Awal-awal sudah sarkis. Repot deh. Hari itu berita akan ada kejutan untuk pemain keturunan dalam bulan Maret. Sekarang sudah sangat bosan dengan revolusi. Itu buat fans jadi tidak bersemangat. Aku rasa yang kemampuan lebih baik hanya Bioncol saja. Yang lain biasa-biasa aja mainnya. Bisa jadi permainan Malaysia tidak ada perubahan. Aduh. Kan sudah aku katakan kemampuan TNJ hanya setingkatan negeri. Membawa Harimau Malaya memang belum sesuai lah aku rasa. Aku merasa seperti tidak ada kesungguhan juru latih baru ini. Memilih pemain pun seperti kembali ke jalan pemain 90-an lawan Nepal. Berharap kalah. Sudah bosan dan sampah dengan sepak bola Malaysia. Asik dalam proses. Hari itu katanya sudah keputusan akhir akan umumkan minggu depan 17 Maret ini. Sekarang ini Harimau Malaya pun kena penipuan. Tiba-tiba bilang ada pemain warisan. Tiba-tiba bilang tidak ada. Kembali ke gaya awal lagi kita kayaknya. Fobia dengar kata, masa terdekat. Hector itu cuma posting baju Melayu sambil pegang jersey Malaysia kah? So total 27 player yang dapat call up setakat ni. Katanya ada lagi 3 player berdarah warisan yang dalam final stage untuk menyelesaikan dokumentasi untuk didapat call up Harimau Malaya. 1 player di midfield, 2 player di defense. So total akan jadi 30 player lah dapat call up. Katanya akan lapor diri bila tim dah start training. Ada dah keluar nama-nama player ni. Tapi tak official lagi. Kita tunggu official dulu. Baru kita sembang lah pasal player ni. Cuma bila dah jadi macam ni, ramailah yang kecewa. Janjinya 8 orang. Datangnya 3 orang je. Katanya player grade A yang bermain di Liga Terbaik Eropah. Tapi setakat 3 orang ni tak nampak lagi level-level Liga Terbaik Eropah. Ramai yang letak high expectation. Sekali yang jadi tak seperti yang dijangka. Tapi bak kata Rob Friend, kita kena realistik. Kota Rom tak dibina dalam masa sehari. Janganlah compare Malaysia dengan Indonesia. Kalau based on population manusia pun, Indonesia lagi banyak manusia daripada Malaysia. Diorang dengan 277 juta manusia, Malaysia 34 juta je. Orang Indonesia ni ada dekat serata dunia. Bagi aku okey je kerja tim squad revolusi Harimau Malaya ni. Baru start announce form tim ni, dalam tempoh 3 bulan dah berjaya membawa masuk 3 player warisan. Lagi 5 orang on the way dijanjikan bermain di Liga Terbaik Eropah.
Fans pun relax-relax kenapa beria sangat nak play warisan pula ni? Harimau Melaya menang Piala Asia. So Malaysia telah mengumumkan 27 pemain yang akan mewakili skuad Harimau Melaya nanti. Tapi yang peliknya, segelintir fan Malaysia tak suka dengan beberapa player yang mewakili Malaysia. So ada jugalah yang mempersoalkan kenapa Sumare ada, kenapa ada Nacho Insa dan beberapa player yang lain. Guys, relax lah, bagi coach tu buat keputusan. Korang tak payah beria sangat. Baru umumkan skuad, so belum tengok lagi gameplay Peter Klamowski. Kita sebagai fans, kita kena backup jurulatih, kena percaya kepada skuad yang jurulatih ambil ni. Janganlah terus troll, terus kecam pemain-pemain yang diambil oleh jurulatih. Belum apa-apa dah kena kecam. Silap-silap player yang korang kecam tu yang menjadikan gol penting untuk Malaysia nanti. So Malaysia akan lawan dengan Nepal tak lama lagi. So aku harap sangatlah performance player-player dan juga corak permainan coach pun agak impresif. Tapi itulah apa pendapat korang tentang 27 pemain yang dipilih oleh jurulatih Malaysia. Bagus ataupun tak, jangan lupa komen. Untuk dapatkan lebih banyak update tentang bola sepak, make sure follow profile ni. Kalau korang tak tahulah, pada 31 Januari, semua pemain warisan-warisan ni, Malaysia ni semua dah lapor diri. Cuma menunggu kelulusan daripada kerajaan Malaysia sendiri. Dan aku baca juga daripada story TMJ sendiri kan, dia siap hashtag lagi, mereka tak biasa, malas nak bising-bising. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita jangan bising-bising sangat, jangan heboh-heboh sangat. Kita buat kerja senyap-senyap je, diam.